Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Widya Nurul Hatimah dengan NIM 21025AF dari kelas reguler A21 asal kampus Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin sesuai dengan tugas anatomi fisiologi manusia yang diberikan oleh dosen saya yang terhormat, yaitu Bapak Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Pharm, M. Biomed. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran Dulces yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Di samping adalah contoh gambar dari sistem endokrin. Penyebab gangguan sistem endokrin ada dua. Yang pertama, kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, pembentukan luka seperti bintil atau tumor pada sistem endokrin yang dapat atau tidak memengaruhi kadar hormon. Kelenjar utama sistem endokrin ada 8, yaitu hipofisis, hipotalamus, tiroid, paratiroid, pineal body, adrenal, pankreas, organ reproduksi, ovarium, dan testis. Mari kita bahas secara satu persatu. Kelenjar hipofisis disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya, berukuran seperti kacang polong. Ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak, terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Jenis-jenis hipofisis ada 3, hipofisis anterior, lobus intermedia, dan hipofisis posterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang memengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Di samping beberapa hormon lainnya, hipofisis anterior menerima sinyal yang dari neuron parvoseluler di otak. Hipofisis anterior mensintesis dan mengeluarkan hormon endokrin penting seperti hormon adrenokortikotropik atau ACTH untuk mengaktifkan kelenjar adrenal. Yang kedua, thyroid stimulating hormone atau TSH untuk merangsang kelenjar tiroid. Yang ketiga, follicle stimulating hormone atau FSH untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria, dan untuk merangsang ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. Luteinizing hormone atau LH untuk merangsang ovarium atau testis. Hormon pertumbuhan atau GH untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Hormon releasing hormone GHRH untuk melepaskan hormon, dan prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran pada wanita. Hormon-hormon ini dilepaskan dari hipofisis anterior di bawah pengaruh hipotalamus. Hormon hipotalamus disekresikan ke lobus anterior melalui cara yang unik dari sistem kapiler khusus yang disebut sistem portal hipotalamus. Yang kedua, lobus intermedia, bagian terpisah dari lobus anterior oleh sisa kantong rakte yang disebut celah rakte. Pada manusia, selnya tidak bergranula. Bagian tengah dari kelenjar hipofisis yang bersifat unik karena bagian ini akan mengalami kemunduran selama masa pertumbuhan. Belum secara jelas diketahui fungsinya, menghasilkan hormon melanotropin atau melanocyte stimulating hormone atau MSH yang merangsang melanosit atau sel-sel yang mengandung pigmen. Yang ketiga, hipofisis posterior. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoseluler di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin dan hormon antidiuretik atau ADH. Berikut adalah contoh gambar dari hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan
organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Hormon yang dihasilkan hipotalamus ada 7. Yang pertama, hormon kortikotropin atau CRH mengirim pesan ke kelenjar pituitari anterior untuk merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan kortikosteroid. Yang kedua, hormon gonadotropin atau GnRH merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon perangsang folikel FSH dan luteinizing hormon atau LS. Yang ketiga, hormon pertumbuhan GHRH atau hormon penghambat pertumbuhan GHIH, juga dikenal sebagai somatostatin. GHRH meminta hipofisis anterior untuk melepaskan hormon pertumbuhan GH. GHIH memiliki efek sebaliknya. Yang keempat, hormon antidiuretik atau ADH meningkatkan penyerapan air ke dalam darah oleh ginjal. Yang kelima, oksitosin terlibat dalam orgasme, kemampuan untuk percaya suhu tubuh, siklus tidur, dan pelepasan ASI. Yang keenam, hormon prolaktin PRH atau hormon penghambat prolaktin PIH, juga dikenal sebagai dopamin. PRH meminta hipofisis anterior untuk merangsang produksi ASI melalui produksi prolaktin. Sebaliknya, PIH menghambat prolaktin. Yang ketujuh, tiroliberin atau TRH memicu pelepasan tiroid stimulating hormone atau TSH yang merangsang pelepasan hormon tiroid yang mengatur metabolisme energi dan pertumbuhan dan perkembangan. Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus dextra dan lobus sinistra, saling berhubungan. Masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium oksogen yang masuk ke dalam tubuh, sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Berikut adalah contoh gambar dari kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid ada 3. Yang pertama, tiroksin, memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang kedua, kalsitrolin, memengaruhi dan mengubah tirosin. Yang ketiga, triodofionin, memengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan bentar antara 25-30 mg berat keseluruhan, lebih kurang 120 mg. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid adalah parathormon atau PTH yang berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium Ca2+ dan fosfat PO43+ pada jaringan, berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, kira-kira setinggi bifurkasi trakea, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30-40 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencangkup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus adalah hormon timosin, memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun.
Contoh dari gambar kelenjar paratiroid. Kelenjar suprarenalis atau adrenalin. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar kecil yang menjadi bagian dari sistem endokrin atau sistem hormon. Fungsi utama kelenjar adrenal adalah menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting dalam tubuh. Disebut juga sebagai kelenjar supranalis. Ini adalah kelenjar kecil yang mempunyai bentuk segitiga, berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal. Bentuknya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah, sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar korteks yang berasal dari sel-sel ektodernal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Contoh gambar dari kelenjar adrenalin. Korteks adrenal menghasilkan hormon mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air, glukokotikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernapas. Kelenjar pinealis adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Terdapat di dalam partikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjarnya menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang folikus superior. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula pinealis diatur oleh isyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan ventrikul 3 ke glandula hipofise anterior, menghambat sekresi hormon gonadotropin, dan gonad menjadi terhambat lalu berinvolusi. Kelenjar pankreas adalah alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae lumbalis 1 dan 2. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Pankreas menghasilkan dua kelenjar yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau Langerhans yang dibedakan atas granulasi dan pewarnaan. Setengah dari sel ini menyekresi hormon insulin. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas adalah insulin. Insulin merupakan protein kecil terdiri dari dua rantai asam amino, yaitu satu asam amino satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Kelenjar kelamin disebut juga dengan sebutan gonad. Kelenjar kelamin pada perempuan disebut dengan ovarium, sementara kelenjar kelamin pada pria disebut dengan testis. Adapun ovarium tersebut adalah alat reproduksi wanita, sedangkan testis adalah alat reproduksi pria. Fungsi kelenjar kelamin. Fungsi kelenjar kelamin ovarium sesuai dengan namanya. Kelenjar ovarium ini mempunyai fungsi sebagai kelenjar yang memproduksi sel-sel kelamin. Selain itu, kelenjar kelamin ini juga berfungsi sebagai pemberi sifat kewanitaan. Sifat kewanitaan maksudnya adalah pinggul yang membesar, perkembangan glandula mamae, bahu sempit, pertumbuhan payudara, dan lain sebagainya. Fungsi kelenjar testis.
Fungsi utamanya juga sebagai penghasil sel-sel kelamin, misalnya seperti sperma. Selain itu mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon testosterone. Jika kelenjar ini tidak dapat bekerja dengan baik, maka proses pembuahan pada sel telur akan mengalami kendala. Contoh gambar dari alat reproduksi pria. Hormon kelamin laki-laki terbagi atas 3. Hormon testikular, testosteron untuk perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan. Ciri-ciri sekunder: androstenedion sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki, dehidrotestosteron atau DHT untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Inhibin dan protein pengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespon sekresi FSH. Yang kedua, hormon hipofisis. FSH memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesi. LH atau ICSH memiliki reseptor pada sel-sel interstitial yang berfungsi merangsang sel-sel interstitial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Yang ketiga, hormon hipotalamus, yaitu GnRH, berfungsi merangsang kelenjar hipofisis, mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan reaksi testosteron. Berikut adalah contoh gambar dari alat reproduksi wanita. Hormon kelamin perempuan terbagi atas 4. Yang pertama, estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan pembentukan ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai dengan penetrasi sperma. Yang kedua, progesteron. Progesteron diproduksi oleh corpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Yang ketiga, gonadotropin releasing hormone. GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. GnRH akan merangsang pelepasan FSH atau follicle stimulating hormone. Yang keempat, FSH dan LH. Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin, hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum. Kemudian folikel ini akan menjadi corpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem endokrin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.